Sosok AKP Sutarjo Manulang, Kasat Intelkam yang terbitkan SKCK Mukmin Mulyadi DPO Narkoba. Inilah sosok Kasat Intelkam Polres Tanjung Balai, AKP Sutarjo Manulang yang menertibkan surat keterangan catatan kriminal atau SKCK untuk buronan kasus narkoba Mukmin Mulyadi. Sutarjo Manulang ia diketahui berpangkat sebagai Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Dengan perwira tingkat 3, Sutarjo Manulang menjadi Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun ia bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan hingga memberi izin atau surat keterangan. Seperti beberapa hal terkait keterangan orang asing, senjata api, bahkan peledak, kegiatan sosial hingga mengeluarkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK kepada seluruh masyarakat. Terbitkan SKCK untuk buron kasus narkoba. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Tanjung Balai AKP Sutarjo Manulang pun diperiksa bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sumatera Utara terkait terbitnya SKCK untuk DPO. SKCK itu diduga digunakan sebagai dokumen pelengkap Mukmin untuk dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Balai meski masih berstatus sebagai DPO. Ia diperiksa, makanya kok bisa gitu loh. Kita dalami. Di sana nggak ada ininya. Dia terbitkan SKCK, kan tidak online ini, semuanya. Sebut Panca di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Jumat 14 April 2023. Kini Mukmin Mulyadi ditangkap polisi karena buron dan masuk daftar pencarian orang atas kasus kepemilikan 2.000 butir ekstasi. Direktur Reses Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kombes Yemi Mandagi mengatakan Mukmin menjadi perantara penjual narkoba sejak tahun 2020. AKP Sutarjo Manulang menyatakan bahwa penerbitan SKCK yang diperuntukkan untuk politisi PKB itu telah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penertiban SKCK. Sutarjo pun membeberkan saat Mukmin mengurus SKCK pihaknya sama sekali tidak mengetahui kalau dia ternyata buronan narkoba. Ya, dia kan sudah melengkapi persyaratan mengurus SKCK. Lalu ada informasi masyarakat bahwa dia tersandung narkoba. Kita cek di Polres Tanjung Balai, ternyata nggak ada. Ternyata datanya di Polda, kan gitu. Ujar AKP Sutarjo Manulang dilansir dari Kompas.com pada Senin 17 April 2023. Kata Sutarjo, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Pasal 18 Tahun 2014, setiap orang berhak mengurus SKCK dan polisi wajib mengeluarkannya. Polisi lantas mencabut surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK anggota DPRD Tanjung Balai, yakni Mukmin Mulyadi. Kasat Intel Polres Tanjung Balai AKP Sutarjo Manulang mengatakan, pencabutan SKCK itu dilakukan setelah Polres Tanjung Balai mendapat informasi Mukmin terlibat kasus narkoba. Sedangkan Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai AKP Ahmad Yusuf Afiandi mengatakan, dalam SKCK yang dikeluarkan tidak disebutkan Mukmin bersih dari catatan kriminal. Rekam jejak masalah hukum Mukmin sudah dituliskan dalam dokumen tersebut. Di dalamnya ada catatannya. Di catatan itulah disebutkan bahwa yang bersangkutan pernah tersangkut peristiwa pidana penganiayaan dan putusannya itu dilampirkan dalam SKCK-nya. Sebut Ahmad dilansir dari Kompas.com. Sebagai informasi, Mukmin dilantik sebagai anggota DPRD Tanjung Balai lewat mekanisme pergantian antar waktu pada akhir Maret 2023 untuk menggantikan rekan separtanya yang meninggal dunia. Mukmin Mulyadi ditahan. Direktur Reses Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kombes Yemi Mandagi mengatakan Mukmin menjadi perantara penjualan narkoba. Barang tersebut dari GS yang bersangkutan hanya mempertemukan dengan Ahmad Dahirobi, dibeli atau dijual kepada personil kita yang melakukan undercover by saat itu. Sebut Yemi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Selasa 18 April 2023 malam. GS dan Ahmad Dahirobi merupakan dua pelaku lain yang terlibat dalam kasus kepemilikan ekstasi ini. Keduanya saat ini sedang menjalani masa hukuman. Ekstasi dari GS disebut Yemi diedarkan ke beberapa daerah di Sumatera Utara seperti Tanjung Balai, Kota Medan, dan Labuhan Batu.